Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya akan mengajak kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mengejar indahnya saat-saat bersama Tuhan. Dalam arti kita bersungguh-sungguh konsentrasi penuh untuk berhubungan intim, bergaul karib dengan Tuhan. Dalam saat teduh ini, kita taruh semua yang lain, kita fokuskan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita percaya hadiratnya, itulah kekuatan kita. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan bersama-sama, ku menyembah Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau di sini. Kemenangan terjadi. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hadirat-Mu kekuatan kami. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Kemenangan kami dalam hadirat-Mu saat bersama-Mu. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami. Karena hanya tinggal dekat-Mu kami merasakan semua yang kami perlukan terpenuhi. Hanya dekat hadirat-Mu kami merasa tenang.
Hanya dekat hadirat-Mu kami merasakan kekuatan yang baru. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar
dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu kerinduan kami, dan seolah-olah tidak pernah cukup waktu ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena disinilah kami bagaikan seekor rusa yang sangat haus, boleh mendapatkan aliran-aliran sungai yang diinginkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawalah kami lebih dalam hadirat-Mu ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai juga doa syafaat kami dan segala yang akan kami kerjakan lebih jauh. Kiranya Tuhan terus bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini oleh kasih karunia Tuhan, kita telah sampai pada kitab Roma pasal yang ke-14. Ya, kitab Roma pasal yang ke-14. Itu artinya hanya tinggal 2 pasal lagi kita selesai kitab Roma. Puji Tuhan. Ya, jadi setelah 14, 15, 16 selesailah kita membaca kitab Roma. Kita lihat hari ini Roma pasal yang ke-14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah ia menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini, rema firman Tuhan yang Tuhan tekankan dalam diri saya hari ini, adalah untuk mengajak saudara melihat pada pasal 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saya ulangi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang lemah imannya, yang harus diterima tanpa mempercakapkan pendapatnya? Bila saudara membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, jelas di sana. Orang-orang yang lemah imannya ini tidak lain adalah orang-orang yang belum memahami kebenaran dengan tepat. Mereka masih mencampur adukan ajaran Kristen dengan pengetahuan-pengetahuan ajaran-ajaran di luar Kristen, di mana akhirnya menimbulkan orang-orang ini punya pandangan bahwa sebagai orang Kristen tidak sebaiknya makan daging, misalnya ya. Lebih baik hanya makan sayur karena kasih, karena hewan itu juga adalah makhluk hidup. Nah, selain itu juga ada orang-orang yang sudah Kristen tetapi masih percaya pada hari-hari tertentu. Ya, dan itu bagi Rasul Paulus adalah orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang sudah ikut Yesus, mereka ikut Yesus sungguh-sungguh. Tetapi mungkin karena mereka baru percaya Yesus, ya, atau mungkin karena pengajaran yang tidak tepat yang mereka terima, mereka belum mengerti bahwa apa yang mereka pikirkan sebagai kebenaran itu sesuatu yang salah. Nah, karena ada orang-orang yang seperti ini, dan ada orang-orang yang tentunya sudah mengerti, ada Kristen yang mengerti, Kristen yang sudah mengerti firman, ada yang belum. Nah, baik yang sudah mengerti maupun yang belum, terutama yang belum mengerti, seringkali juga bisa jadi mereka merasa benar.
pendapat mereka benar. Karena mereka belum mengerti. Mereka merasa pendapat mereka benar, lalu kemudian otomatis terjadi perpecahan dalam jemaat secara tidak langsung. Karena yang ini menganggap kelompok yang sudah mengerti firman itu salah. Ketika melihat misalnya mereka makan daging, ya, atau tidak memelihara hari-hari tertentu. Bagi kelompok ini salah. Tetapi bagi kelompok yang sudah mengerti ini juga berpandangan bahwa, oh kamu yang salah, kamu yang tidak mengerti. Nah terkadang tentu ini bisa kita masukkan dalam hidup sehari-hari kita ya, dalam rumah tangga. Terkadang yang salah pun merasa benar. Tetapi sesuatu yang menarik ya. Nasihat dari Rasul Paulus untuk mengajarkan kita menerima mereka. Karena ternyata yang diutamakan dalam sebuah kesatuan. Untuk sebuah kesatuan yang diutamakan, yang harus ditimbang dengan seksama adalah sebenarnya tentang damai sejahtera. Itu ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya. Jadi itu yang harus dikejar. Tidak boleh saling mengejek, tetapi mengalah. Ya, atau dengan catatan untuk suatu saat bisa pelan-pelan membangun orang-orang yang tidak mengerti itu, untuk supaya mengerti tanpa perlu membuat mereka sakit hati. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Karena yang diutamakan adalah damai sejahtera. Dalam nikah kita juga begitu. Utamakan damai sejahtera. Saya tidak tahu ya bisa yang benar yang mana ketika hari ini mungkin saudara berdebat dengan istri bertengkar hebat. Tetapi mari utamakan lebih dulu damai sejahtera. Setelah damai sejahtera dibangun, pelan-pelan bangunlah pengertian yang benar. Sambil tetap menjaga koridor utama, yaitu damai sejahtera. Demikian juga dalam perkumpulan orang-orang Kristen, utamanya damai sejahtera. Puji Tuhan ya, semoga ini menjadi berkat buat kita. Untuk kita bukan menjadi orang-orang yang menimbulkan perpecahan tanpa kita sadari ya. Tetapi menjadi orang-orang yang berusaha ada kesatuan. Ya, bukan berarti kita berdiam diri. Tetapi pelan-pelan setelah damai sejahtera itu ada, kita pelan-pelan bangun ya. Pengertian yang benar. Pelan-pelan sambil menjaga damai sejahtera itu tetap ada. Karena itu yang penting. Puji Tuhan. Semoga ini jadi berkat buat kita semuanya. Ya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh belajar. Biarlah terus kami mengusahakan damai sejahtera. Bukan mengusahakan perpecahan atau siapa yang benar. Tetapi menerapkan kebenaran dengan tetap berusaha menjaga damai sejahtera. Terutama dalam pernikahan-pernikahan kami. Karena apapun yang terjadi, pernikahan kami tidak boleh diceraikan. Kami harus tetap satu apapun yang terjadi. Bahkan dalam tubuh Kristus, biarlah terus kami berusaha menjadi orang-orang yang menjaga damai sejahtera ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan sekarang mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh penjuru dunia yang
yang sampai hari ini masih menangis karena siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi. Mungkin karena namamu yang mereka pegang atau kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh, yang mereka praktekkan. Dan mereka harus menderita seperti itu. Tuhan, kami mohon berikan mereka kekuatan. Dan kiranya oleh belas kasihan-Mu Engkau melepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa yang baik untuk bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kiranya oleh belas kasihan-Mu Engkau mengampuni kesalahan, dosa, pelanggaran, memimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami setiap umat-Mu di Indonesia. Ampuni kami Tuhan, berkati bangsa kami. Kondisi perekonomian begitu terpuruk, kesehatan sosial juga terkena dampak yang sangat besar. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk melepaskan Indonesia dari segala hal-hal yang mengikat ini Tuhan. Lepaskan Indonesia dan berikan kemenangan atas Indonesia. Terutama agar banyak jiwa kiranya boleh dituai untuk kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, pendeta, gembala, guru. Orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya oleh belas kasihan-Mu Engkau menjamah, Engkau menolong. Engkau memberikan kami hati yang tulus, ikhlas bersama dengan keluarga kami untuk melayani-Mu selalu Tuhan. Hidup menyenangkan hati-Mu. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat, marifat, kemampuan yang lebih lagi. Sehingga kami boleh lebih efektif, lebih menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati juga kiranya jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Kiranya Tuhan memberkati hidup nikah, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, pergaulan mereka. Berikan pertumbuhan rohani yang baik. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dan jadikan mereka berkat untuk sekeliling mereka dengan berlimpah-limpah juga. Kiranya mereka dan seisi keluarga mereka dijaga iman percayanya di hadapan Tuhan. Dan terus hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudari kami yang sakit Tuhan, dimanapun berada saat ini. Kami berdoa agar jamahan kuasa-Mu yang terus bekerja itu terus nyata bagi setiap orang yang sakit ini Tuhan. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan. Tunjukkan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Dan dalam segala masalah yang kami hadapi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, terus dalam ikatan kuasa kegelapan, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama masing-masing berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, Tuhan terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.